Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enun Mufliha Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan tentang ya, di sini saya akan menjelaskan tentang stres karena tugas. Tawakal aja, ya benar. Karena kadang tuh ya, kalau mahasiswa itu kan pada umumnya berada di pada rentang usia dewasa awal atau dini, yaitu antara usia 18 hingga 40 tahun. Nah, di mana masa kehidupan tersebut merupakan, masa pencarian, kemantapan dan masa reproduktif yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional. Nah, biasanya tuh mahasiswa mengalami berbagai tuntutan yang harus ia penuhi dalam kehidupannya sehari-hari, termasuk salah satunya itu tuntutan akademik. Nah, salah satu tuntutan akademik itu ialah tuntutan, karena banyaknya tugas ya. Nah, ini juga, salah satu faktor mengapa mahasiswa banyak yang mengalami stres stres pada saat ia sedang menempuh perkuliahan gitu. Karena banyaknya mahasiswa yang menghadapi krisis kesehatan mental akibat dari, stres akademik ini, maka saya di sini yang ingin menjelaskan kepada teman-teman, ingin memperkenalkan, mengedukasikan kepada teman-teman, sebenarnya salah satu, untuk mencegah stres itu dalam kuliah ya, terutama itu sebenarnya apa sih dalam segi agama ya, terutama kan Indonesia dikenal dengan, mayoritas umatnya yang beragama Islam. Pasti semua sudah memahami itu. Jadi bagaimana sih sebenarnya pandangannya tentang apa solusi dari Islam sendiri mengenai stres ini? Nah, sebenarnya kita perlu tahu dong, sebenarnya itu, stres akademik itu apa sih? Nah, sebelum kita tahu itu stres akademik, kita perlu tahu dulu stres itu apa. Nah, stres itu dia mengungkapkan bahwa stres itu ialah respon individu terhadap stresor. Nah, respon ini yaitu lingkungan atau, peristiwa yang mengancam individu tersebut dan atau individu yang lain ya untuk, membebani kemampuan coping-nya. Nah, definisi ini juga tidak jauh beda atau tidak jauh diungkapkan oleh Atkinson, tidak jauh berbeda oleh Atkinson, di mana dia mengungkapkan bahwa stres itu menurutnya pengertian umum secara pengertian umum ya, dia mengungkapkan bahwa stres itu ialah di mana, terjadinya pada individu jika dihadapkan pada peristiwa yang dirasakannya sebagai sesuatu yang mengancam kesehatan fisik atau, psikologisnya atau psikologis individu tersebut gitu. Nah, stres akademik pada mahasiswa itu merupakan hal yang, telah banyak diteliti dan, diidentifikasikan di antara penyebabnya ialah salah satu penyebabnya ya dari beberapa penelitian itu ialah karena, banyaknya tugas, terus, kompetisi antar mahasiswa, kegagalan adanya faktor finansial gitu. Nah ini, karena banyaknya tugas, banyaknya juga kompetisi antar mahasiswa, terus, terus juga adanya kegagalan dalam perkuliahan misalnya, terus juga adanya faktor finansial gitu ya. Ada juga hubungan yang buruk antar mahasiswa dan dosen, ya mungkin karena ada permasalahan-permasalahan juga ya di dalamnya. Dan serta ada juga yang ada juga dari ranah, internalnya atau ranah keluarganya gitu yang merambat ke masalah masalah ke, eee, eksternalnya. Salah satunya itu ya ini, salah satunya ke akademik gitu. Nah selanjutnya
Ini merupakan hasil survei yang dilakukan oleh Association for University and College Counseling Center Direction, di mana dia menemukan bahwa adanya pertumbuhan masalah psikologis pada mahasiswa sekitar itu ada 95% di pusat konseling seluruh penjuru Amerika, di mana survei tersebut juga menemukan adanya peningkatan jumlah mahasiswa yang mengalami masalah psikologis yang cukup serius antara tahun 2013 hingga tahun 2014 pada 70% pusat konseling di berbagai kampus di Amerika. Nah, ini berada di tahun 2013 sampai di tahun 2014 ya tentunya. Nah, gimana dong ceritanya kalau misalnya di tahun sekarang gitu, di tahun di mana kita harus belajar serba online gitu. Ini di tahun 2013 dan 2014 yang masih offline, yang masih tatap muka gitu. Gimana sekarang yang kondisinya sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, ini sangat berpengaruh besar ya terhadap stres. Nah, ini salah satu caranya kita dalam mengatasi stres ialah itu dalam hal agama tentunya, dalam agama Islam ya tentunya. Karena kita adalah mayoritas Islam, jadi kita mengambil dari sisi religiusnya. Nah, ini. Nah, coping religius itu, nah kita perlu tahu dulu dong sebenarnya coping religius itu apa. Nah, coping religius itu ialah sebuah proses atau mekanisme yang dilakukan individu ketika menghadapi situasi atau objek yang mengancam ataupun menekan atau bisa juga dikatakan sebagai stressful, di mana individu ini melakukan coping yang secara lekat berasal dari keyakinannya, praktiknya, pengalamannya, emosi, ataupun hubungan religiusnya tentunya ya di sini. Nah, salah satu ciri atau salah satu hal yang bisa kita lakukan dengan coping religius itu ada yang dinamakan ini tawakal. Udah tahu nggak sih sebenarnya tawakal itu apa gitu? Tuh, tawakal. Ada yang tahu tawakal itu apa? Nah, menurut para ulama ya, iya. Tawakal itu ialah kita percaya kepada Allah, kepadanya, kita bergantung kepadanya, menyerahkan segala urusan kita kepadanya, memohon pertolongan kepadanya dalam segala hal ya. Kita yakin bahwa ketetapannya itu pasti berlaku dan kita berusaha untuk apa yang diharuskan seperti misalnya kita berusaha untuk mencari makan misalnya, kita berusaha mencari pakaian yang layak pakai, terus tempat tinggal, serta perlindungan terhadap musuh sebagaimana dilakukan oleh para nabi sebelumnya. Ketika dia hijrah ke beberapa tempat, ketika dia bersembunyi ke tempat-tempat aman untuk melindungi diri dari serangan musuh terutama ya. Terus hijrah itu selanjutnya itu ada yang dinamakan yang kedua itu apa sih? Tawakal itu apa? Nah, tawakal itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, tawakal itu terbagi dua. Ada ilmu itu adalah kondisi atau keadaan dan amal. Nah, ilmu itu merupakan pokok yang tidak diketahui kecuali oleh sebagian dari makhluk, yaitu individu yang telah kuat berjalan dalam ilmu, sehingga dia mengetahui makna inti dari tawakal. Maksudnya di sini ialah kita mungkin ya mempelajari ilmu, kita mungkin selama kita berada di dalam situasi di lingkungan yang penuh dengan ilmu gitu. Tapi tidak semua ilmu mempelajari tentang tawakal. Ilmu tawakal tentunya hanya dipelajari oleh misalnya ketika kita berada di daurah atau kita berada di komunitas-komunitas atau organisasi-organisasi keagamaan. Di situ kita mungkin belajar
tentang tawakal. Tetapi ketika ilmu itu bersifat umum, misalnya ketika sejarah ataupun sosial, psikologi tentunya, nah mungkin kita akan jarang menemukan tentang ilmu tentang tawakal, kecuali kita sendiri yang mencarinya, entahkah itu di Google atau di sosial media lainnya. Nah, di sini dia menjelaskan, Imam Al-Ghazali menjelaskan, tawakal itu ialah sebuah kondisi hati yang mengimani bahwa segala perkara itu, baik yang telah terjadi maupun yang belum terjadi, baik berupa musibah maupun anugerah yang diberikan olehnya, semuanya berada dalam pengetahuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ulama sendiri menjelaskan bahwa tawakal terdiri dari 2 dimensi, yaitu ada ridha dengan yang akan terjadi dan berusaha untuk mencapai hasil yang terbaik, yaitu iktisab. Iya. Nah, di sini ketika itu Abdullah bin Bas dia menjelaskan kembali, lebih mempertegas tentang tawakal, di mana tawakal itu ialah gabungan dari upaya untuk mendapatkan sebab keberhasilan dan kita lebih berserah diri kepada Allah tentang apapun yang telah terjadi, yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, ini juga dari pengertian Abdullah bin Bas ini dijadikan sebuah landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Terus ada juga keseimbangan tawakal itu merupakan dia yang menyelaraskan antara kepasrahan dan usaha, di mana tawakal terdiri dari aspek ridha. Ridha itu sama halnya dengan kita pasrah ya kepada Allah, yang akan diberikan kepada Allah, dan kita berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik, iktisab. Ini menurut Rusdi 2016 yang hampir sama dengan yang dikatakan oleh Abdullah bin Bas ya. Ada juga yang sebenarnya mengatakan di Madani dan Pradan, dia mengatakan bahwa stres akademik itu merupakan atau bisa dilakukan dengan potensi positif. Potensi positif itu hope atau harapan. Nah, ini sama halnya dengan ketika kita berharap atau bertawakal kepada Allah, kita beriktisab, kita berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, kan ini kita udah tahu nih sebenarnya tawakal itu apa, hubungannya dengan sekarang kita perlu tahu apa sih hubungan stres akademik itu dengan tawakal ini. Nah, kita bisa lihat bersama. Nah, ini merupakan hasil uji hipotesis dari jurnal tertentu yang saya ambil ya, yang bisa dikatakan ini riset terbarunya sekarang. Nah, ini ternyata ada tawakal dan stres akademik itu memiliki hasil yang signifikan, di mana di sini di mana dia mengatakan bahwa di sini dia mengatakan bahwa adanya pengaruh negatif dari tawakal terhadap stres akademik. Nah, ini dari sini dia menggambarkan bahwa semakin tinggi tingkat tawakal pada diri individu, maka semakin rendah stres akademiknya. Nah, individu yang berusaha dan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil usahanya dalam pencapaian akademik, maka akan mengurangi resiko individu tersebut terhadap stres akademik. Dengan begitu, ketika tawakal dengan begitu kita tahu dong
tawakal itu merupakan salah satu bentuk kapasitas psikologis yang bersumber dari agama, di mana dia dalam menghadapi ancaman dan situasi yang menekan. Di sini agama bisa menjadi salah satu kunci untuk um, pelebur dari stresor itu ya. Nah, kesimpulan Abu Rayyah dalam 2007 dia juga menyimpulkan bahwa terkait banyaknya individu yang mengandalkan agama sebagai sumber coping penanganan stresnya untuk menghadapi kesulitan dan krisis, terutama dalam masalah akademik ya. Nah, individu itu uh, mengalami hal-hal yang positif itu. Stres akademiknya itu berkurang karena ada keyakinan-keyakinan itu tadi. Ada keyakinan-keyakinan bahwa segala usaha, segala apapun tindakan kita yang kita lakukan itu ketika kita memang sudah berusaha, kita berikhtiar, terus kita bertawakal kepada Allah, kita menyerahkan diri kepada urusan kita kepada Allah, maka hati kita itu hal yang positif ya. Kita mengalami hal yang positif, jadi kita masih bisa berserah diri, kita masih bisa pasrah atas hasil yang kita lakukan. Nah, dia juga menyimpulkan, Abu Raya juga menyimpulkan bahwa ketika individu itu mengalami pergolakan agama atau rentang terhadap agama atau kurang dalam mengimani suatu agama atau mendalami suatu agama, dia dan ditambah lagi ya memiliki pandangan negatif terhadap Tuhan mereka, baik itu sebenarnya ini bukan hanya kepada agama agama Islam saja ya, bisa agama-agama yang lain yang dianut oleh teman-teman sekalian, tetapi khusus Islam sendiri itu ketika dia berada di lingkungan yang negatif dan mereka mendapatkan pandangan negatif terhadap Tuhan, dia memiliki pandangan negatif terhadap Tuhannya itu, dia akan mudah memunculkan gejala-gejala kesehatan mental yang buruk dan lebih mengarah ke psikopatologis. Tahu nggak psikopatologis? Nah, psikopatologis itu dia yang lebih mengajarkan kita kepada mood, stres, depresi, terus juga dia yang bagaimana dia disitulah penjelasan-penjelasan lebih rinci tentang hubungan stres dengan fisik, hubungan depresi, terus juga mood yang berubah-ubah, terus bagaimana dia sampai ke narkotika misalnya. Nah, itu psikopatologi yang mengajarkan seperti itu, gitu. Nah, mungkin teman-teman udah tahu ya apa hubungan stres akademik dengan tawakal. Mengapa tawakal itu dijadikan salah satu coping religiusnya stres akademik yang dihadapi oleh mahasiswa gitu. Karena ya itu tadi karena ada kepasrahan diri, karena ada tawakal di dalamnya, jadi kita bisa lebih ikhlas ya, lebih bisa menerima apapun yang terjadi, apapun yang dihasilkan dari akademik kita. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya tentang hubungannya stres akademik dan tawakal gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya, mungkin teman-teman bisa mengaplikasikan teori ini. Bukan teori sih, tetapi pengetahuan ini bagaimana teman-teman semua menghadapi stres akademik yang teman-teman katakan sangat memusingkan ya, sangat mempengaruhi kesehatan mental teman-teman gitu. Bahkan saya sendiri juga mengaplikasikan pandangan ini terhadap diri saya sendiri. Bagaimana saya mengatasi stres akademik di tengah pandemi ini. Jadi adalah kayak berupa keikhlasan dalam diri, bagaimana menjalani hidup yang lebih baik lagi di tengah pandemi yang sangat-sangat merugikan gitu. Ya, saya rasa itulah
penjelasan singkat atau sharing-sharing kita atau edukasi saya terhadap stres akademik dengan tawakal. Semoga teman-teman bisa mengambil ilmu dari ilmu ini, dari edukasi ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.